Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ibu Kepala TK dan Wanita Persatuan Satu Bonjokusumo, yang kami hormati Dewan Guru TK dan Wanita Persatuan Satu Bonjokusumo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sesi berbagi dengan materi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan tuntunan dari Nabi Muhammad kita bisa berjalan dengan cahaya Islam. Ibu-ibu, sebelum kita mulai sesi berbagi pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru yang cantik-cantik karena sudah menghadiri undangan dari saya pada hari ini untuk melaksanakan sesi berbagi dengan materi budaya positif. Saya berikan beribu-ribu ucapan terima kasih karena dukungan panjenengan dan kepercayaan panjenengan sehingga saya memiliki kesempatan ini untuk berbagi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu. Baik, selanjutnya nanti ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang nantinya saya akan presentasi. Setelah presentasi, ibu-ibu jika ada pertanyaan monggo nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Seperti itu ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, di sini ada pertanyaan untuk kita kaji bersama-sama. Jenengan bisa menelaah 3 pertanyaan ini. Jenengan bisa memilih setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju? Atau tidak setuju? Baik. Oh ya, tergantung hukumannya. Oke. Boleh, nggak usah takut, nggak usah ragu ya Bu. Bisa setuju atau tidak setuju. Oke. Kemudian selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Setuju. Boleh tidak setuju? Ibu yang lain setuju. Baik. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 50-50. Ada yang setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Penghargaan bisa pujian, anak pintar, baik, anak cerdas, anak soleh, atau diberi stiker bintang. Ya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, kita beralih ke selanjutnya. Kita akan bermain sedikit game. Ini permainannya berpasangan sebenarnya Bu Ibu. Jadi dua-dua. Nanti kalau misalkan yang belum ada pasangannya nggak apa-apa, melihat saja ya. Jadi ada Ibu A yang berperan sebagai Ibu A dan juga Ibu B. Ibu A ini nanti menulis di kertas, di sobekan kertas. Menulisnya itu adalah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Apapun yang menurut jenengan adalah berharga, gitu ya. Apapun ya. Setelah ditulis, jenengan lipat, terus jenengan masukkan ke genggaman tangan seperti ini. Terus jenengan genggam seerat-eratnya. Bagaimana caranya agar tidak terbuka? Karena si Ibu B ini nanti tugasnya adalah membujuk jenengan atau membuat jenengan agar mau membuka kepalan tangan ini.
Ibu B tugasnya itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kertas itu tadi si B ini, Ibu B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat dilakukan untuk membuat si Ibu A ini membuka kepalan tangan ini tadi. Ya, jadi si Ibu A, monggo, berarti dua si Ibu, berarti kertasnya butuh dua karena yang berpasangan dua orang. Coba bujuk Mbak Budia. Boleh yang mengobservasi kegiatan kita pada hari ini. Berarti bendanya tak ditentukan ya? Betul, pokoknya yang jenengan Apapun yang berharga. apapun yang berharga menurut Tugasnya merayu. Sama kudu merayu. Iya. Rayuan gambar. Sudah Ya, saya tak nulis gambar. Nulis apa gambar? ditulis katanya benda yang berharga, misalkan kalung berlian atau apapun yang berharga. Ibu B tugasnya adalah membujuk atau pokoknya lakukan segala cara untuk membuat Ibu A membuka peralatan. Monggo silakan. Kan ingin tahu apa yang berharga Bulfa. Tak tukar. Enggak mau dengar apa-apa saya. Baik, sudah. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda, Bujum dan Bu Ulfa? Apakah membuka kepalan tangan? Tidak. Bujum tadi? Tidak jadi. Ya, sempat. Oh, ya, sempat membuka kemudian. Saya tutup lagi. Berarti? Saya buka sebentar, terus saya genggam lagi. Baik. Kan ini barang yang paling berharga. Iya. Meskipun besti harus tetap dijaga. Jadi Bujum juga menutup. Berarti Bulfa dan Bujum sama menutup kepala tangan. Kenapa itu tadi kok tetap ditutup walaupun sudah dibujuk, dirayu? Ini barang yang sangat menurut saya barang yang sangat berharga. Oh, Kan gitu. saya cuma nggak menyayangi ya. Kalau Bulfa? Kalau saya seperti ini kan belum tahu dia niatnya apa ya. Nggak percaya sih. Barang yang berharga ini kalau saya kasihkan ke sama dia, apakah barang ini akan dijaga dengan baik? Apakah tidak? Kan saya belum tahu. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Jadi Si A. Iya. Si A. Yang membuka, yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Tentu ya, jawaban mengendalikan adalah
diri sendiri untuk membuka dan menutup kepala tangan kita, tergantung dengan itu tadi motivasi atau kebutuhan dari masing-masing individu. Selanjutnya, ibu-ibu mungkin sudah mengetahui tentang paradigma stimulus respon. Stimulus respon, ada stimulus, kemudian kita akan merespon seperti itu. Sudah pernah tahu. Nah, saat ini kita akan belajar mengetahui tentang paradigma teori kontrol. Teori kontrol nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, di masyarakat itu ada miskonsepsi atau ada ilusi tentang teori kontrol, bahwa yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Seperti itu tadi, kepala tangan kita itu yang bisa membuka dan menutup itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada murid yang pada akhirnya seolah-olah dikontrol oleh guru, itu berarti si murid mau atau sedang memperbolehkan guru untuk mengontrol dirinya. Seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah miskonsepsi yang salah, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Karena kritik dan membuat orang merasa bersalah itu memunculkan identitas gagal. Identitas gagal itu adalah hal-hal yang negatif, Bu. Jadi dia berpikir, oh aku gak pintar, oh aku kok gak tegas seperti ini. Terlalu banyak dikritik itu akan memunculkan bahwa dia berpikir, oh aku ini gak iso aku ini. Jadi akan memunculkan identitas gagal pada diri anak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oh anak pintar, cerdas. Nah itu ternyata itu adalah ilusi bahwa tidak selalu efektif. Kenapa? Kadang-kadang di kenyataan kita ada anak yang suka mengganggu. Ada anak yang suka mengganggu, kemudian oh anak ini suka dilem. Oh, anak pintar, hebat ya sekarang, mengerti ya sekarang. Mungkin ada jangka waktu tertentu dia akan manut, Bu. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Ada satu titik di mana akhirnya dia berpikir, oh aku mau wes mengikuti Bu Guru. Ternyata ada janji Bu Guru akan menyadari akhirnya. Oh, wes gak aneh, gak mempan. Ternyata wes gak mempan mengajinya. Dia tetap baik, gak mengikuti umum kayak seperti itu. Nah itu ternyata ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan berjadi jangka waktunya itu hanya pendek saja, seperti itu. Dan efek lainnya adalah kalau misalkan masih mempan, anak itu jadi bergantung dengan ibu guru. Dia tidak akan memiliki motivasi sendiri untuk melakukan sesuatu karena oh aku nggak dimotivasi ibu guru, seperti itu. Itu adalah efek lain dari penguatan positif itu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ibu-ibu, kita itu memiliki tanggung jawab. Kita sebagai orang dewasa itu merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat anak melakukan sesuatu. Misalkan anak sekolah, dia harus mengerjakan tugas. Iya kan? Kita sebagai orang dewasa merasa berhak harus dikerjakan. Kita memaksa anak. Nah, padahal hal ini jika kita terus lakukan bisa membuat hubungan antara anak dan guru itu tadi menjadi jelek, seperti itu. Iya, makanya banyak orang tua yang pada akhirnya boten purun Bu, kalih kula. Karena mungkin di rumah sudah terlalu sering dipaksa seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bu? Kalau misalkan semua cara yang ini mungkin sering kita lakukan ya di sekolah, sehari-hari kita lakukan seperti itu. Bagaimana caranya? Terus solusinya bagaimana? Kalau misalkan hal-hal ini itu tidak boleh kita lakukan, ya mungkin boleh, cuman
ada satu hal lain yang sebenarnya lebih tepat untuk dilakukan, yaitu memunculkan disiplin. Saya sangat setuju dengan Bu Lili yang setiap kali ada kesempatan itu selalu mengingatkan kita dan juga mengingatkan anak-anak untuk memunculkan disiplin, karena disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan. Betul sekali. Nah, tapi ibu-ibu, kesan yang saya dapatkan dari kata disiplin, mungkin masyarakat juga mengesankan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang kaku, sesuatu yang tidak menyenangkan, karena kita dipaksa untuk melakukan hal-hal baik. Itu kesannya disiplin itu seperti itu, mungkin ya dalam pikiran. Nah, terus bagaimana dong? Nah, nanti kita akan berkenalan dengan disiplin positif. Sebelum itu, kita akan mendengarkan pendapat dari Stephen R. Covey ini, bahwa kita perlu untuk memperbaiki cara-cara utama kita. Kita perlu untuk mengubah kerangka acuan kita. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tadi saya sudah menyinggung tentang stimulus respon. Mungkin kita sehari-hari sudah melaksanakan teori stimulus respon itu tadi. Nah, kita perlu untuk merubah menjadi teori kontrol, ibu-ibu. Ada perbedaan-perbedaan ya dari stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, di teori kontrol itu berbeda, Bu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaan itu tidak bermasalah kalau di teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon seperti itu. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Cukup berbeda ya, Bu? Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Pemikirannya seperti itu. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir, model berpikirnya stimulus respon itu menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol itu lebih ke menang-menang atau win-win. Nah, untuk kita yang ini kita perlu memahami pandangan orang lain dan juga semua perilaku memiliki tujuan. Yang di teori kontrol ini kita juga perlu belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ibu-ibu pernah melihat anak ini kok pagi-pagi sudah beli jajan, atau anak ini istirahat itu malah main, terus selanjutnya kalau sudah masuk malah makan jajan, mungkin seperti itu. Mungkin bisa jadi ini kebutuhan dasarnya masih belum terpenuhi, Ibu. Jadi kita melihat dari sisinya anak ini, bagaimana ya anak ini kenapa melakukan seperti itu. Yang pertama itu ada yang ini, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan secara fisik ya Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti baju, rumah, kemudian apalagi ya, makanan. Itu adalah kebutuhan hal-hal yang dilakukan untuk bertahan hidup. Nah, ini yang fisik. Sementara yang lain itu secara psikologis. Seperti penguasaan itu semacam kebisaan. Jadi anak itu
dia bisa melakukan ini, dia akan memperoleh kebahagiaan karena itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya. Kemudian juga adalah kasih sayang dan rasa terima. Kadang-kadang ada anak nakal, dia seolah-olah mencari perhatian kita. Itu ternyata karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan. Mungkin ada anak yang sudah waktunya masuk kok bermain saja di luar. Ternyata dia memiliki kebutuhan yang masih belum terpenuhi, yaitu kebutuhan kesenangan bermain seperti itu. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ya kebebasan itu seperti dia bisa menentukan sendiri apa yang dia inginkan. Misalkan, Bu, aku pengen makan di luar sambil duduk. Nah, mungkin orang tua akan mikir, "Dek coba di luar banyak debu atau kok numplak." Tapi dia memiliki kebebasan. Dia membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan untuk dipenuhi agar dia bahagia. Jadi seperti seolah-olah dia bisa menentukan sendiri keinginannya. Ya, seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kembali ke disiplin itu tadi. Bagaimana kalau disiplin itu caranya agar tidak kita pikirkan sebagai suatu hal yang kaku, sebagai suatu hal yang memaksa dan tidak menyenangkan. Kita bisa melihat pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Saya akan membacakan yang warna kuning itu karena menurut saya itu adalah hal yang kuncinya. Nah, sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memerintah diri kita atau tidak cakap memerintah, barulah orang lain yang berusaha untuk memerintah kita untuk disiplin, tapi dalam suasana yang merdeka, tidak memaksa seperti itu tadi, Ibu-ibu. Nah, disiplin positif itu untuk menjadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar, atau disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, ibu-ibu, untuk menjadi murid atau pengikut, kita itu harus paham betul alasannya kenapa kita mengikuti suatu aliran atau ajaran. Makanya ada beberapa anak yang nggak paham, melayu-melayu, dek kono. Makanya ada yang tanya, apa sih itu? Kalau misalkan dia tanya, itu adalah kesempatan kita untuk menanamkan kepada dia alasan sehingga dia bisa memasukkan dalam otaknya, oh iya sih betul. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita menanamkan kepada mereka nilai-nilai yang selanjutnya pun kita tidak perlu untuk mengingatkan lagi. Seperti itu, Bu. Jadi kita biarkan mereka untuk berpikir dengan alasan yang kita berikan. Kalau misalkan alasannya belum tepat, pasti dia akan mencari-cari, Bu. Kalau misalkan dia belum mendapatkan alasan yang tepat, dia akan bisa jadi dia tidak mengikuti itu karena dia belum paham betul alasannya. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ibu-ibu, berarti seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai itu sudah ada dalam diri mereka sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk mengingatkan karena sudah tertanam dalam diri mereka. Nah, ibu-ibu, kalau anak itu sudah memiliki nilai-nilai dalam diri, mereka akan menjadi orang yang memiliki disiplin
diri. Kalau mereka memiliki disiplin diri, dia akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut atau mereka percayai. Itu berarti mereka memiliki motivasi dari dalam. Tidak perlu pujian dari kita, tidak perlu hukuman dari kita. Itu karena sudah ada motivasi intrinsik. Karena tulisannya dulu sebelum berpindah. ya, Kakak sesuai beda ya. nggak apa-apa. Gini, biasanya kan anak-anak kita mengini loh, terus gini kita itu tadi yang dengan jelaskan tentang kesempatan takon ya, gak oleh. Tapi kadang itu kita sebagai ibu itu jelas itu tuh emosi lah. Dan ini kan kita kok memaksakan kehendaknya kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengontrol emosi dengan menjelaskan nilai-nilai tersebut itu pada anak itu anaknya nanti nggak podo-podo marahin ya, jadi nggak podo-podo nih karena kita yang kayak ini lah, jadi nggak jalan-jalan iya, lagi-lagi apa nah kan intinya kayak apa menangi deh kan ibu itu sebenarnya ada triknya, Bu. Dan trik itu sebenarnya teori itu tidak mudah dilakukannya. Cuman kalau nilai plusnya, kalau misalkan kita tahu, kita sudah punya teorinya, kita itu bisa berusaha untuk mulai belajar. Belajar itu memang proses yang tidak menyenangkan ya, Bu. Untuk anak-anak aja kadang-kadang tidak menyenangkan, apalagi untuk orang tua. Nah, itu yang saya pernah dapat itu ada istilah kita ketika ada anak melakukan sesuatu, kita jangan langsung bereaksi. Lah sampai ngono, seperti itu. Kita diam dulu, kita lihat situasinya seperti apa. Diam dulu, kita tarik nafas. Jadi jangan langsung bereaksi, Bu. Biasanya kalau kita langsung bereaksi, itu akan semakin buruk, ngoten lho, Bu. Kondisinya, situasinya itu. Nanti ada ini yang namanya restitusi, itu nanti akan kita bahas. Itu salah satu. Jadi saya punya 3 tips sebenarnya, tapi yang di sini ada restitusi. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang 2 itu nanti mungkin bisa saya tambahkan. Kalau saya ingat. Bisa nanti saja, nanti saya jelaskan. Selanjutnya motivasi, kembali ke motivasi ya. Motivasi anak itu dan motivasi kita sendiri pun itu ada motivasi internal. Internal itu dari dalam diri sesuai dengan nilai-nilai yang dipahami dan dipercaya. Dan ada juga motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berarti dari luar, internal dan eksternal. Kalau yang dari luar itu seperti motivasi ketika kita tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan atau hukuman, itu seperti itu. Jadi, aku tak berangkat pagi karena aku kesiangan, misalkan aku nggak enak, atau aku kok dihukum sampai kepala sekolahku, misalkan seperti itu. Berarti itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Bisa berupa penghargaan guru teladan misalkan. Itu berarti adalah satu bentuk motivasi yang ada dari luar, motivasi eksternal. Kalau misalkan motivasi internal, bisa dikatakan kita memahami nilai, aku menghargai waktu, aku menghargai orang lain. Bagaimana caranya? Aku harus berbuat apa kalau aku menghargai nilai-nilai itu? Berarti aku harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa datang tepat waktu atau sebelum waktu yang ditentukan, seperti itu. Itu karena nilai kita yang ada di dalam diri kita. Itu adalah motivasi internal. Selanjutnya ibu-ibu, tentang budaya positif
budaya positif itu adalah budaya yang mempermudah kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai budaya positif ini, kita perlu membentuk lingkungan positif. Cara membentuk lingkungan positif, usaha kita adalah membentuk keyakinan kelas atau memunculkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari peraturan kelas. Kenapa ya harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali, jadi kalau misalkan kita memiliki motivasi intrinsik itu caranya adalah dengan memberikan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi memiliki keyakinan itu seperti disiplin positif. Kalau mengikuti peraturan-peraturan saja tanpa keyakinan itu seperti kaku dan apa namanya? Kaku dan tidak menyenangkan. Paham loh teman-teman? Soalnya nah, jadi kenapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja, Bu? Nah, kalau di peraturan kelas berarti kita mengingatkan anaknya. Peraturannya harus membersihkan mainan kalau sudah selesai digunakan. Peraturannya seperti itu. Ada anak yang nggak mau karena lapusnya kok kudu seperti itu. Lapusnya kok kudu di rijiki meneh. Aku wong kancaku iku ya gak rijiki kok. Nah, seperti itu. Nah, kalau setiap anak memiliki keyakinan kelas, oh aku harus bertanggung jawab. Aku sudah mainan tadi, jadi aku harus mengembalikan mainan seperti keyakinan yang sudah diajarkan Bu Guru. Seperti itu. Jadi dia meyakini aku mau jadi anak yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, ini Bu, bedanya peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kalau misalkan peraturannya selalu merapikan mainan setelah digunakan, berarti keyakinannya adalah bertanggung jawab. Mungkin bisa ditambahkan lain kalau misalkan ada apa, pokoknya keyakinannya yang saya contohkan bertanggung jawab. Kalau peraturan yang kedua, tidak makan kue saat pembelajaran berlangsung, kita yakini adalah menghormati orang lain. Nanti temennya kepingin, nah, utawa malah gak ngrungokno Bu Guru pas diterangkan seperti itu adalah keyakinannya menghormati orang lain. Tidak mengganggu teman, ini juga menghormati orang lain. Menggunakan masker, keselamatan dan kesehatan. Tidak memukul atau kekerasan kepada teman, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Jadi seperti berarti itu. anak didikku akhirnya lebih ke stimulus kayak pengertian itu ya gunanya ya, bukan mesti membacakan peraturan nilai di kelas itu gini. Berarti lebih ke stimulus anak ini. Sebenarnya Bu, kalau misalkan di tingkatan sekolah yang lebih tinggi itu kan lebih mudah untuk menerapkan ini, karena anak itu bisa diajak untuk berpikir. Dia jadi sebenarnya itu ada Y, tabel Y sama T itu Bu, tapi tidak saya masukkan sini karena menurut saya itu aplikasinya ke TK itu sepertinya sulit ngoten loh. Jadi kita tidak bisa mengajak anak untuk berpikir kritis tentang ini. Jadi kita perkenalkan peraturannya ke anak-anak dengan berarti anaknya ini bertanggung jawab seperti itu. Kita yang mengarahkan dan memperkenalkan seperti itu. Ya, tindakan dengan Bisa dengan lisan, bisa dengan praktek seperti itu. Namanya juga kalau TK kan masih belajar PAUD apalagi ya. Jadi lebih ke contoh kalau PAUD. Praktek langsung. Usia anak PAUD TK itu kita harus sering melakukan contoh praktek langsung. Nah, yang saya pelajari cara
menanamkan disiplin itu nggak gampang ya Bu. Kalau kita sendiri saja sangat sulit, loh. Nah, yang saya pelajari di modul 1.4 ini, kita bisa menanamkan disiplin positif dengan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertiannya restitusi. Ciri-cirinya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti 5 kebutuhan dasar itu tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-cirinya, Bu. Kemudian saya juga akan memperkenalkan 5 posisi kontrol. Jadi kita sehari-hari memiliki posisi kontrol sendiri-sendiri, Bu, di sekolah. Di sini kita lihat ada kolom motivasi, ada kolom identitas gagal, identitas sukses atau berhasil, dan identitas sukses atau berhasil kontrol dari dalam. Nah, 5 posisi kontrol itu sendiri ada yang namanya penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan juga manajer. Kita ke penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seperti tadi pertanyaan di awal itu, apakah hukuman dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter? Nah, menghukum dan membuat merasa bersalah itu memunculkan identitas gagal. Jadi anaknya itu berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Apalagi ini adalah motivasinya adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Oh, aku lagi gak koyo ini nanti dimarahi ambek bu guru. Aku kok dihukum ambek bu guru. Berarti itu motivasinya tidak berjangka panjang, Bu. Hanya berjangka pendek saja kalau ada penghukum dan pembuat merasa bersalah itu. Jadi jangkanya pendek. Nah, guru berbuat, contohnya untuk penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru yang tipenya yang ada di posisi kontrol penghukum. Yang ada di sini saya pun masih belum sempurna. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, itu nanti kita belajar. Banyak, Bu, masih banyak kok seperti itu. Kita lanjut ke pembuat. Tidak apa-apa, Bu. Ada pembuat merasa bersalah. Biasanya ibu kecewa, sampean sudah dibilangi kemarin katanya mau, tapi kok sekarang kok seperti itu lagi. Itu seharusnya kan kamu seperti ini, kok kamu seperti ini. Itu membuat merasa bersalah. Nah itu kalau misalkan tidak ada kita, mereka akan tidak melakukannya lagi gitu, Bu. Jadi motivasinya adalah motivasi dari luar. Itu apalagi itu memunculkan identitas gagal. Selanjutnya teman.
bisa mandiri. Kemudian selanjutnya pemantau. Pemantau ini tidak menyakiti, tidak menghukum, tapi lebih ke kayak peraturannya jam segini harus selesai, jam segini harus seperti ini. Kalau selesai mainan harus dikembalikan seperti itu. Jadi terpatok dengan hitungan, dengan mengukur seperti itu. Oke, pemantau ini. Dia juga identitas berhasil, tapi kontrolnya masih tetap dari luar, bukan dari intrinsik dari diri anak. Nah, tujuan kita bersama Bu adalah untuk menjadi atau berada di posisi manajer. Sebenarnya manajer ini kayak seperti perpaduan antara teman dan pemantau. Jadi tetap sesuai dengan apa namanya itu, sesuai dengan peraturan, tapi juga tetap baik dan tidak memaksa. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah tantangan untuk kita sebenarnya. Iya, kita sama-sama belajar. Soalnya saya juga masih belum, karena ini ya menantang sekali. Jadi teman, jadi pemantau, jadi Oke. manajer. Oke, jadi posisi yang kita Berkolaborasi ya, istilahnya kayak berkolaborasi. Oke, yang kita cita-citakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini memunculkan identitas sukses atau berhasil. Alasannya motivasi anak untuk melakukan sesuatu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi aku ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi aku kalau main selesai, jadi aku tak rapikan. Selesai mengerjakan bukunya tak masukkan ke loker seperti itu. Nah, guru berdua, si manajer, guru yang dalam posisi manajer ini, ketika berbuat dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Memang belajar telaten. Terus guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi guru itu mengajak anak untuk berpikir. Mereka yang akan memutuskan, oh berarti aku harus seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan menjadi muncul anak yang pribadi yang kuat, mengembangkan pribadi. Kaitannya dengan dua dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terus dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita mengajak murid untuk berpikir, bukan kita yang mengarahkan, Jret harus ini. Bukan seperti itu. Jadi anaknya yang dipancing caranya sesuai dengan nilai Y. Sulit. Yang penting kita belajar dulu Bu teorinya. Nanti pelan-pelan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, 3 langkah restitusi. Ini Bu, untuk menciptakan sebuah keadaan itu kita punya 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak mengalami konflik, itu kita nggak langsung menghakimi. Sampean seperti ini, sampean mengganggu temannya yo, seperti itu. Tidak langsung seperti itu, tapi kita tanya dulu kenapa, ada apa. Kemudian ketika dia bisa mengungkapkan, kita akan memunculkan sisi manusiawi kita dengan memberikan perkataan, misalkan, oh jengkel lah, nggak apa-apa, nggak jengkel kadang-kadang memang nggak bisa berbuat baik dengan orang lain. Saya saja Bu jujur pribadi, ketika saya merasa sedih dan saya dibegitukan, misalkan saya itu merasa dimengerti, Bu. Jadi ketika saya merasa sedih, saya nggak apa-apa, manusiawi kok sedih, nggak apa-apa ya jelek seperti itu ya sedih, nggak apa-apa ya seperti itu ya sampai marah, wajar marah itu. Jadi saya itu merasa oh iya dimengerti loh. Nah ketika anak dan orang dewasa itu merasa dimengerti, istilahnya itu kalau di otak itu ada asap-asap, asap-asap yang menutupi logika kita itu jadinya kayak terbuka gitu Bu. Jadi
dan dia jadi lebih tenang. Beda lagi kalau kita misalkan kalau sebenarnya itu malah dimarah-marahi seperti itu, malah biasanya emosinya itu masih tetap ada gitu loh. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, diberikan kata-kata seperti Apa itu. setiap anak ketika orang itu seperti itu kan nggak juga. Maksudnya? Dikai ke stimulus positif, marah itu wajar kan, ada yang emosinya lebih meledak-ledak. Dikai kata-kata seperti itu dia bisa Mungkin bisa dilatih Bu. Jadi anak itu kan tingkatannya sendiri-sendiri. Di rumah itu dia apakah sudah berulang kali dimarahi sama ibunya? Dia tingkatannya ada yang seperti itu, ada juga sih dimarahi gue paling nggak bareng. Nah, anak kan levelnya berbeda-beda. Mungkin kita bisa menyesuaikan itu Bu. Jadi kalau misalkan anaknya itu beda-beda, kita bisa menyesuaikan tingkatannya itu. Yang jelas kita latih dulu anaknya untuk bisa menstabilkan identitas ini. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nggak apa-apa kok, Selanjutnya kalau sudah tenang, misalkan berhasil dengan itu memang perlu latihan bola. Jadi intonasi, nada suara kita, ekspresi kita itu kan bisa dibaca sama anak. Jadi perlu latihan. Gak apa-apa sih, penting kita tahu dulu, nanti belajarnya bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kalau misalkan dia sudah keluar dari zona asap kabut itu tadi, baru kita akan mengajak dia berbincang. Kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu melakukan itu, seperti misalkan mukul temannya. Adakah cara yang lebih baik? Jadi diajak omong-omongan seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang menjadi manajer akan melakukan ini. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau sudah melewati dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Baru setelah itu kita mencari solusi. Jadi bukan mencari apa sih kok ini, tapi kita lebih ke mencari solusi dan menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, yang bertanggung jawab kah atau yang bagaimana. Nah, kemarin saya juga sudah mempraktikkan praktik segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Contohnya punya saya kemarin ini, Mas Nazil jengkel ya, jadi mendorong Mbak Novel sampai jatuh. Wajar kok kalau kita jengkel. Kalau Dunana jengkel biasanya juga jadi nggak bisa baik sama orang lain. Setelah itu saya memvalidasi tindakan yang salah. Tapi bagaimana ya caranya supaya Mas Nazil dan Mbak Novel tetap bermain bersama? Kalau mainnya masih dipakai temannya, boleh nggak ya kita langsung merebutnya? Kalau kita bermain bersama di sekolah, boleh nggak kalau kita berebut sampai mendorong temannya? Nanti anak-anak akan berpikir, boleh apa tidak cara seperti itu dilakukan? Harus bagaimana saya menghadapi teman saya? Jadi kita berikan waktu anak-anak untuk berpikir. Setelah itu menanyakan keyakinan. Tapi bagaimana ya cara supaya Mas Nazril dan Mbak Novel bisa tetap bermain bersama? Seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan, kalau misalkan dia sudah menanamkan nilai itu dalam dirinya, harus berbagi atau harus bergantian, seperti itu. Dia akan menjawab seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa tiga langkah ini tidak harus selalu berurutan dan tidak selalu tiga-tiganya dipakai. Cuman kalau misalkan memungkinkan tiga-tiganya dipakai, tapi kalau di TK kan lebih menantang ya Bu, kalau misalkan kita mau mempraktekkan ini semuanya. Jadi kita seperti saat kita pergi ke hutan, misalkan kita latihan saja seperti saat kita pergi ke hutan. Kalau misalkan kita pergi
pergi ke hutan yang tidak pernah dijamah oleh orang, itu bisa jadi jalannya itu penuh dengan rumput, semak-semak, berduri, semak belukar. Nah, kalau kita mulai untuk berjalan pasti sangat kesulitan, Bu. Tapi kalau lama-lama kita berjalan sedikit kita berjalan, nanti pasti ada jalannya. Pasti terbentuklah jalan itu. Jadi latihan dan latihan terus. Nah, ini kemarin saya tanyakan ke anaknya, respon murid tentang segitiga restitusi atau 3 langkah. Pengalaman setelah menerapkan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan itu tadi, proses melakukan langkah restitusi memang tidak mudah. Namun dalam prosesnya saya merasa lebih mudah dalam mengendalikan emosi anak. Saya merasa anak yang saya ajak berkomunikasi itu dengan langkah restitusi lebih tercukupi kebutuhan dasarnya. Jadi lebih terlihat bahagia, tidak mudah rewel. Itu yang saya rasakan. Nah, untuk Bu Ulfa tadi, bagaimana tipsnya untuk mengendalikan emosi diri sendiri? Sebenarnya ada di catatan saya. Itu pengaruh ke umur ya bisa sebenarnya. Ada pengaruh umur untuk emosi. Contoh Jio sama kalau untuk gurunya kita bisa menggunakan STOP. Stop. Jadi ada stop, S-nya itu stop atau hentikan, berarti menghentikan segala aktivitas. Kalau misalkan muridnya susah atau anak kita susah untuk dihentikan, nggak apa-apa, sih penting ibu di sini. Stop untuk mengatur emosi. T-nya take a deep breath. Jadi terus menarik nafas panjang biar kita tuh nggak langsung bereaksi. Terus baru observasi, berarti kita mengamati, kita bisa melakukan restitusi itu tadi, 3 langkah restitusi, menstabilkan dan lain-lain itu di sini. Kemudian baru proceed atau berarti melanjutkan aktivitas kembali. Yang penting itu adalah kita sendiri dulu tuh yang harus menenangkan diri. Kalau misalkan ada anak rewel atau bermasalah dengan temannya, jadi kita harus mengendalikan wajah, terus ekspresi kita, intonasi seperti itu. Semoga membantu Bu Ulfa. Memang teori lebih mudah, lebih sulit untuk dilaksanakan.
Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan saya bisa, saya langsung jawab. Kalau misalkan ternyata kok belum tahu jawabannya, nanti saya belajar lagi dulu. Mungkin selanjutnya baru. Tadi dari yang dijelaskan oleh Nana di slide nomor 5 ya, tentang 5 posisi kontrol. Di situ ada tentang dunia berkualitas. Apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Ya, mungkin di tingkatan sekolah yang lebih tinggi akan lebih mudah dalam melaksanakan 3 langkah restitusi. Namun, apakah mungkin kita melakukan 3 langkah restitusi di jenjang PAUD? Sekian, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya yaitu apakah kita sebagai guru harus selalu berada dalam posisi manajer? Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah yang pertama tentang berkaitan dengan dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah dunia yang ada dalam pikiran setiap individu, yang isinya adalah hal-hal terbaik yang dimiliki oleh individu itu. Bisa memori tentang suatu pengalaman tertentu, bisa orang yang sangat baik yang menurut dia terbaik, bisa makanan kesukaan atau apapun yang dia menurut dia itu terbaik, itu masuk ke dalam dunia berkualitas yang ada dalam pikirannya. Seperti itu. Kalau nilai-nilai kebajikan universal itu lebih umum sifatnya, tapi kalau dunia berkualitas itu hal-hal yang baik yang sifatnya itu lebih personal. Jadi setiap orang, setiap individu itu bisa berbeda. Begitu. Bagaimana Bu? Ya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Rizky tentang apa Bu Rizky tadi? Tadi kalau restitusi apakah cocok digunakan di jenjang PAUD? Oh ya, betul sekali. Mungkin melaksanakan 3 langkah restitusi di jenjang PAUD akan lebih menantang jika dibandingkan dengan tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Namun jika kita membiasakan anak untuk menuntut mereka untuk kita lakukan restitusi, itu tidak menutup kemungkinan, malah kita akan mengajari mereka untuk berarti seperti ini nanti langkah-langkahnya. Mereka akan terbiasa lama-lama. Mungkin awalnya itu seperti babat alas ya Bu, seperti babat alas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita akan melaksanakannya seperti itu. Yang penting yaitu tadi kuncinya, orang dewasanya sudah siap, baru kita akan bisa memanajeri anak itu. Sama-sama. Untuk Budia, tadi pertanyaannya, apakah harus selalu manajer? Kita sebagai guru di sini cita-citanya itu adalah berada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Kita tentu tidak ingin untuk menjadi orang yang menunjukkan identitas gagal. Kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mandiri, yang disiplin, disiplin diri, disiplin positif seperti itu ya. Sehingga kita pun harus belajar untuk bisa berada di posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi kontrol sebagai manajer inilah yang paling baik. Jadi mungkin bisa dibilang itu sebagai perpaduan teman dan pemantau, tapi berbeda. Di sini jenengan bisa melihat perbedaannya. Lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu dia. Baik, sudah. Baik Ibu-ibu, terima kasih
sekian presentasi dari saya, sesi berbagi dengan judul budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini itu